Nah, langsung mulai ke praktikum inventarisasi sumber daya hutan acara 2, itu pengolahan data hasil risalah dan penetapan kelas hutan suatu peta. Nah, pada praktikum ini akan dibahas mengenai pengolahan data hasil. Halo, Jan. Sebentar, agak lemot kayak jaringannya Sani. Bentar ya. Shani di mana yuk? Bannernya Bismillahirrahmanirrahim. Ngerol dulu. Astagfirullah. Aduh, golden shower. Shani. Sebentar, aku chat. Shani. Enggak masuk. Tadi keluar. Oh, ngawur, naik. Tidak dong, Lur. Ayo. Kok aku nek ngelanjutnya tiga kiri Shani. Kok ngegacha? Lo kan game gacha nggak cuma naik. Ayo. Beli. Shani hilang ya? Share aku wis. Apa biar cepet juga. Ya, jadi waduh kok udah sampai jauh. Nah ini dari awal. Udah kelihatan belum? Nah, ya, tampilin layarnya biar gede. Tuh, suwi animasinya tiba. Tuh, nah jadi di acara 2 ini di Invent kita membahas mengenai pengolahan data hasil risalah dan penetapan kelas hutan suatu peta. Terus lanjut ke tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu ada melatih mahasiswa untuk dapat mengisi tali perisalahan hutan secara benar. Terus 2, melatih mahasiswa untuk dapat menghitung bonita, DKN, DKD kuadrat, DKLBDS, KBD masing-masing peta ukur dan peta atau anak peta. Terus 3, mahasiswa dapat menetapkan kelas hutan suatu peta atau anak peta dan dapat mengisikannya pada belangko register risalah hutan atau PK2. Terus yang terakhir itu mahasiswa dapat menghayati perbedaan kelas hutan satu dengan lainnya dengan mencermati keadaan ciri dan ukuran pada masing-masing kelas hutan. Ya apa sih? Gak kelihatan. Lanjut guys. Terus pendahuluannya itu kayak di petunjuk sih sebenarnya. Itu apa sih invent itu sebenarnya? Invent ya nyari sampel sebenarnya. Inventarisasi hutan jadi dilaksanakan dengan cara description of unit area. Tujuan perisalahan hutan ialah untuk mengetahui gambaran keadaan hutan sehingga dapat ditetapkan kelas hutannya. Ini basisnya tapi pakai peta ukur ya basisnya. Maksudnya ngambil sampelnya dalam peta ukur. Biar nggak salah. Terus kan tadi buat netapin kelas hutan. Tuh kelas hutan itu adalah kelompok keadaan hutan yang mempunyai kriteria atau ukuran-ukuran tertentu sehingga dianggap mempunyai kesamaan keadaan. Terus fungsi kita mengetahui kelas hutan itu biar mempermudah pembedaan perlakuan. Kan tiap kelas hutanan beda-beda cirinya. Jadi biar lebih efektif, tepat sasaran, optimal gitu. Oke, terus perisalahan dilakukan dengan menggunakan belangko isian atau tali sheet PK1. Sasaran perisalahan meliputi tegakan, tanah, lapangan, dan tumbuhan bawah. Salah. Terus apa lagi?
Bentar ya, aku ngecek Hani dulu bentar. Hani belum join. Terus tak lanjut dulu ya. Terus ini ada bagian gitu sih sebenarnya yang jelasin secara umum target kegiatan event hutan jati itu apa aja. Yang pertama itu penetapan kelas hutan dari kan dapat kita ngerisalah dulu apa namanya ngelakuin perisalahan hutan dulu di PK1. Udah gitu nanti hasilnya diolah buat dapetin kelas hutan. Udah dapet kelas hutannya nanti dimasukin ke register risalah hutan. Terus nanti bisa diketahui potensi sama silvikulturnya. Apa aja kan beda-beda tiap kelas hutan. Bentar ya. Nggak ada. Terus ini nanti alur kegiatan itu ngapain aja. Alur kegiatan risalah hutan itu pertama kita ngerisalah tegakan, terus risalah tanah, risalah lapangan, terus risalah tumbuhan bawah. Itu semuanya ada di talisik PK1. Udah dapat di talisik PK1 nanti hasilnya itu diolah lagi di PK 1,5. Sebenarnya itu sebenarnya bisa langsung ke PK2 sih. Pakai PK 1,5, tapi buat kita yang masih awal-awal itu dibantu sama PK 1,5 biar mempermudah masukin datanya ke PK2 kayak gitu. Terus nanti habis dari PK 1,5 itu perhitungan DK atau derajat kesempurnaan nanti didapetin kelas hutan. Habis itu udah dapet kelas hutannya nanti dimasukin ke register risalah hutan atau PK2. Terus ini nanti apa kan inventarisasi tegakan jati toh. Nanti itu inventnya itu pakai bentuknya itu pakai plot lingkaran. Nah, itu kalau di Jati sendiri itu ada ketentuannya. KU muda itu kelas umur muda dari KU 1 sama KU 2. Berarti dari 1 sampai 20 tahun itu kalau misalnya tegakannya umurnya segitu itu nanti luas plot lingkarannya itu 0,02 hektar, terus jari-jarinya itu 7,97 meter, terus sama IS-nya itu 0,5%. Terus KU sedang kayak gitu 0,04, terus jari 11,28, terus IS-nya 1%. Yang KU tua itu KU 5 ke atas. Berarti 41 sampai 50 terus ke atas. Itu luas lingkarannya itu 0,1. Terus jari-jarinya 17,84 sama IS-nya 2,5. Sebentar ya, ngecek yang ini. Dalam. Terus Terus alat dan bahan itu yang digunakan pada praktikum ini itu ada gambaran keadaan hutan pada suatu peta dari hasil risalah sebelumnya. Terus ada tali PK1, belangko perhitungan derajat kesempurnaan tegakan PK 1,5, dan belangko register risalah hutan yang belum ditetapkan kelas hutannya. Tuh lanjut, ini masuk ke PK1-nya ya. Udah ada yang download datanya belum? Terus baca-baca tali sheet-nya? Belum. Jadi apa nanti Mudeng, Mas. PK1 itu isinya kayak gini. Nah, jadi kayak data-data umum waktu kita ngambil di lapangan itu loh. Misal KPH, terus bagian hutan, BKPH, RPH, peta atau anak peta, terus risalah sekarang, bla bla bla, teknik sampling. Terus ini ada lagi. Yang ini baru masuk ke peta ukurnya. Kan ini tadi umum buat apa? Yang bagian kiri ini umum buat KPH nih ya, KPH-nya bagian hutan terus dan lain. Ini lebih ke peta ukurnya. Jadi nanti apa namanya? Nanti kan dikasih data ini. Kelihatan nggak datanya? Belum aku share. Nah kayak gini. Jadi itu ada KPH Ngawi bagian hutan Ngandong, terus RPH Pendokerep, terus petanya 72, tahun tanam 1972, umurnya 41 tahun. Nah untuk umur nanti ini disesuaikan sama sekarang ya. Misal tahun tanamnya 1972, kalau misalnya 2021 itu umurnya udah berapa? Berarti. Ada yang bisa bantu umurnya 1972 kalau ke 2021? 48, Mas. 48.
48 atau 49 ya? Harusnya sih 49 ya. 2000, 49 sih. Nah, nanti di sini diganti apa namanya? Umurnya 49 ya nanti di talisip di PK1-nya. Di sini itu kan ada 49, Mas. saya bentar tak aku pakai kalkulator. Eh 2020 yo. Aku melonjak ke 2021 deh. Sorry. Berarti 48 kan tahunnya umurnya. Nah, nanti itu ditaruh di bagian sini. Ya apa ngeliatnya di sini kurang jelas ya di sini. Ya aku nah kayak gini. Ini kan tali PK1-nya tuh. Nanti itu kan di sini tadi ada nanti dikasih data kayak tadi tuh. Kayak gini. Kayak gini kan itu ada KPH Ngawi. Nanti kalian bikin bikin kayak talisit gini ya datanya. KPH terus bagian utanya tadi juga ada toh. Bagian utanya dia di Ngandong gitu. Terus BKPH ke bawah ini sampai peta atau anak peta itu disesuaikan sama data yang dikasih tadi. Nanti puasnya. Terus buat risalah yang lalu ini nggak perlu diisi nanti ya pas ngerjakan data. Yang ini, yang risalah ini nggak usah diisi. Langsung ke risalah sekarang. Itu sih aku lupa. Nah, itu risalah sekarang itu tahunnya di 2020. Terus luas peta atau anak peta itu lihat di data yang tadi. Luasnya itu ada di sini ada 22 hektar. Jadi nanti ditulis di sini 22 hektar. Terus terus kelas hutannya ini nanti dikosongin aja ya. Soalnya kan belum ditentuin toh. Kalau mau nentuin kelas hutannya nanti di PK PK 1,5 atau 2 ya, lupa aku. Di PK 2. Nanti ini juga dikosongin tahun 6 ini disesuaikan yang tadi. 1972 kalau nggak salah. Bentar ya, aku ngechat ngeliat Chani. Chani, Ya, lanjutin ya. tadi Kamu aku kena sampai mana? kemana ya? Ya wis Tadi aku sampai dilanjut. mana ya? Padahal aku tadi udah Langsung jelasin. udah mati ya kan bang awakmu. Dari Berarti enggak awal-awal dari udah. awal aku ya? Lol. Sorry ya, Enggak teman-teman. enggak apalah sekali. Terus Lanjut ke mana, teknik Ping? sampling, teknik sampling sama luas sampling. Yang ini kan ini Ya, tahun teknik tanam sampling itu nanti kita sama semua ya. teknik Untuk samplingnya itu luas sampling itu luas nanti sampling. Nah, luas disesuaikan. sampling ini diperoleh dari itu yang tadi kita umurnya. Yang kan tadi umurnya berapa tuh? 49 tuh. Ya, 48, 49. 48, Berarti 48, 48, 48, dia sorry. masuk KU5. 48 itu, KU5 kan KU2. Terus jadi kan luas, dia berarti luasnya 0,1 HA dengan intensitas intensitas 1. samplingnya 2,5%. Nah, kayak tabel yang sini. Jadi nanti disesuaikan sama tabel. Kalian dapatnya nanti umur berapa, masuk ke KU mana, nanti bisa dilihat luas lingkarannya berapa sama IS-nya berapa. Nanti kalian tinggal masukin ke itu risalah hutannya belangko talisitnya. Lah, nanti buat cara samplingnya ini pakainya itu USS ya, yang sistematik uniform. Terus gimana, Ping? Ini cara sampling kan pakai USS toh. Terus sama bentuk samplingnya itu kan Cara kita samplingnya pakai kita sama semua, jadi pakai USS dengan bentuk sampling lingkaran. bentuk samplingnya lingkaran. Nanti PU nomor 1 sampai PU kalian nanti dapat berapa, 5 apa 6 gitu. Terus ke bawah lagi itu ini baru masuk ke kan Terus mana yo datanya tadi. Nomor selanjutnya ada risalah hutannya. Jadi kan nanti kalian dapat data. Nah, datanya tuh nanti kayak gitu kan. Kayak gini. Coba di zoom, Ping. Oh benar. Oh,
Nah, kan ini udah ada keterangan KPH gitu. Ngawi Kelihatan nggak? bagian hutan Ngandong, RPH Bendo Kerep, nomor peta 72. Halo, suara aku masuk nggak? Masuk. Oh, terus tahun tanam 1972. Umur di sini bukan umur yang kita pakai ya, jadi umurnya nanti pakainya yang 2020 dikurangi tahun tanam kayak gitu. Terus luasnya ada 20, itu ada nomor pohon keliling tinggi, nanti dimasukin ke yang lembar tadi. Coba Bing. Yang ini. Nah ya, kan itu yang sebelah kiri, risalah hutan dalam areal yang diwakili PU, ada jenis tegakan. Di sini itu ya, nanti yang kiri ini risalah tegakan, risalah lapangannya itu sama kecuali yang nanti risalah tegakan umur rata-rata peninggi peneliti itu nanti menyesuaikan data kalian. Sama jika itu yang DKN, DKD kuadrat, DK LPDS, KBD itu nanti menyesuaikan data kalian. Tapi nanti yang kayak jenis tegakan, tanaman selah, terus yang risalah lapangan, risalah tanah, itu nanti sama semua. Kayak yang aku kirim di gambar kedua. Aku belum kirim. Nanti aku kirim Ya, lagi. ya mungkin kita ke contoh pengisiannya. Nah, tadi kan udah ada data PU yang data itu kan di sana ada nomor pohon, terus di sana diketahui kayaknya keliling, ya kan? Data nomor pohon sama keliling, sama peninggi. Sama tinggi pohon. Ya, peninggi, tinggi. Terus Pohon. dari data ini kalian masukin ke tarik itu yang tadi. salah ya nomor pohon. Terus ini kan ada kad per D kan. Nanti ini karena yang di data nanti keliling, nanti kalian yang di sini tuh diameter. Yang dipakai diameter. Jangan lupa nanti dikonversi ke meter. Jadi mungkin buat mempermudah nanti kalian bikin tabel bantu di sebelahnya buat isinya keliling. Terus tapi kalian yang masukin ke data ini itu dalam bentuk diameter. Terus jangan lupa nanti konversinya kalian pakai pi ya, jangan pakai 3,14. Soalnya nanti kalau kalian pakai 3,14 itu kayak kurang valid kayak gitu loh. Soalnya 3,14 kan cuma 2 angka di belakang koma. Soal ya kalau kalian pakai pi itu hasilnya tuh ada kayak 7 angka di belakang koma. Jadi nanti kalau kalian pakai 3,14 nanti bedanya tuh jauh kayak gitu. Terus ada di kuadrat kalian tinggal kuadratin aja dari yang di sini. Terus ada LPDS nanti pakai rumus. Terus ada OH nanti ya apa kalian tinggal masukin dari data sebelumnya. Nanti kayak gitu. Terus jumlah seperti biasa, jumlah sama rata-rata kayak gitu. Tapi buat yang peninggi, kecuali buat peninggi. Kita lanjut ke yang kiri. Yang kiri dulu, Bing. Yang kiri yang mana, Jen? Yang ini. Yang ini dah. Yang dari salah hutan. Walah. Nah, itu kan nanti isinya sama. Kamu udah itu belum, Bing? Download itunya. Coba aku tak itu. Yang isi buat ini risalah hutannya. Kan sama semua kan? Datanya, Po? Ya. Ini, Po. Nah, ini jadi nanti deskripsinya tuh sama kayak gini. Untuk jenis tegakannya jati, terus tanaman selanya kemelandingan, terus tahun tanam nanti kalian menyesuaikan yang di data kalian, karena kan ada kan tahun tanamnya berapa. Terus jarak tanamnya 3x1. Nah, untuk risalah tegakan umur rata-rata itu dari umur yang ada di informasi di data tadi. Terus untuk peninggi itu kan 100 pohon tertinggi dalam 1 hektar, ya kan? Ya, jadi kan kalau di sini
enggak 1 hektar. Jadi luasnya tuh kayak yang tadi udah diperoleh dari KU2, terus kan diperoleh luasannya berapa kan? Luasan sama IS-nya. Nah, luasan di situ dipakai buat mencari peninggi. Kalau misalnya peninggi itu 100 pohon tertinggi dalam 1 hektar, kalau di sini kan ketemunya luasnya nggak 1 hektar. Jadi tergantung nanti kalian dapat luasan berapa. Misalnya 0,1. Jadi nanti peningginya itu 0,1 per 1 hektar dikali 100. Jadi nanti kalian dapat 10 pohon, peningginya itu ada 10 kayak gitu. Nah, 10 pohon tertinggi itu dipilih dan milih dari data yang coba Bing. Ke atasannya. Nah, kayak gini. Ya, nanti kalian dipilih dari ini. Dari ini tiap PU kan. Tinggi di situ. Ya, kan nanti kalian pilih yang tertinggi tuh 10. berapa aja. Kalian pilih pilih tinggi yang tertinggi 10 kayak gitu. 10 tertinggi tingginya kayak gitu. Nanti di situ kalian cari rata-ratanya berapa. Jadi penjumlahan peningginya dibagi 10 kayak gitu. Kok enggak apa muter-muter aku yang jelasin. Mbak, berarti nanti itu di rata-rata Mbak, dan hasilnya cuma 1 berarti Mbak. Gimana San? Kan bentar aku nyoba jelasin ya. Kan kalau misalnya peninggi Iya, kan itu. enggak ada beberapa ya, Oh iya. Kok internetku kan lemot deh. itu tulisannya rata-rata. Bentar, tak pindahin. Nah ini jumlah sama rata-rata. Nah, ke atas sedikit coba. Sebentar ya. Soalnya yang mana? Yang ini kan? Bukan. Apa yang data nih? Halo? Apa ganti aja? Peninggi itu dari yang tadi dipilih 10 pohon tertinggi, udah kalian pilih 10 pohon tertinggi. Nanti tingginya di rata-rata. Jadi rata-ratanya itu dari 10 pohon tertinggi. Kayak gitu. Jadi peninggi yang di sebelah kiri ini beda sama yang di pojok kanan bawah. Kalau yang di pojok kanan bawah itu kan rata-rata biasa kan, rata-rata dari OH semua. Kalau yang di kiri ini peningginya tuh dari 10 pohon tertinggi kayak gitu. Ya kan? Ya dong? Ya, bismillah dong. Terus kita cari bonita. Nah, penentuan bonita tuh dari umur sama peningginya melalui grafik yang coba pilih. Kayak bonita itu nanti di PK2 PK 1,5-nya aja kan. Kayaknya ini buat buat jelasin PK 1-nya aja. Kayak gitu. Jadi wanitanya nanti. Nanti terus ya BKN sama lanjut ke kan tadi udah ada datanya kan, nanti kalian tinggal pilih aja di lingkar. Di sini langsung ditulis aja ya, Bing? Nanti ditulis aja. Kalian langsung ditulis. tapi bikin Excel-nya sendiri ya, guys. Ya, bikin Excel sendiri. Bikin formatnya sendiri. Sorry, Danis bilang. Ini nanti udah sama kayak yang di data itu kok. Jadi kalian tinggal mindahin aja. Oh iya, apa namanya? Jadi formatnya ini buat tiap PU loh ya, bukan semua PU jadi dalam satu lembar. Jadi misal di sini di datanya itu kan ada 1, 2, 3, 4 mana 4? 4, 5 lah. Misal ada 4 PU jadi 5 PU. Jadi itu lembar tali sheet yang ini aja tapi bukan yang atasnya. Yang atasnya cukup 1 aja. Nah, yang ini mengikuti sama jumlah PU kalian. Jadi satu tali sheet ini buat 1 PU kayak gitu. Halo.
Suaraku masuk enggak yo? Soalnya agak Masuk. rebutan soalnya internetnya di sini. Masuk, Mas. Oh iya. Oh iya, makasih. Paham toh maksudnya? Kalau misalnya ini buat satu PU. Ya, jadi kan nanti kalau yang aku udah share kan data kelompokku nanti ada 5 PU, jadi ada 5 lembar kayak gini. 5. Jadi kalian bikin kayak gini sama. Kan ini buat PU 1 misalnya, terus nanti bikin kayak gini lagi buat PU kedua, terus ke PU ketiga. Nah, berarti nanti ada 5 PU. Kayak gitu. Yang beda yang apa? Isinya yang beda cuma di pengukuran dalam PU aja. Yang risalah utama itu Ya. datanya tetap kayak yang tadi yang mana? Yang ini. Ini bentaman. Jadi ini buat seluruh PU datanya kayak gitu. Udah sih PK1 kayak gitu aja. Tak lanjut yuk ke bawah yuk. Bodoh dulu. Jadi ini salah ya yang apa KPD itu keliling atau diameter, astagfirullah salah. Dulu yang KPD itu maksudnya itu waktu perisalahan itu yang diketahui itu ada data keliling atau ada data diameter. Nah kebetulan kan kita ada keliling juga, terus yang di sampingnya K atau D itu dikuadrat, jadi untuk mempermudah perhitungan langsung dipakai diameternya aja kayak gitu. Ya, jangan Terus lupa itu dalam bentuk senti, jadi kalian nanti buka dulu ke meter. Terus itu ada keliling kayak biasa ya, keliling dibagi pi. Kok keliling diameter ini, astagfirullah. Diameter itu sama dengan keliling dibagi pi. Terus LBD kayak biasa ya, 1/4 dikali pi dikali kuadrat. Terus ini buat peninggi tadi itu, peninggi adalah rata-rata tinggi dari 100 pohon tertinggi dalam 1 hektar yang tersebar merata dan ekuivalennya. Terus tadi udah PK1, habis dapat bla 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 datanya, terus naik ke PK 1,5 atau perhitungan derajat kesempurnaan. Nah, ini nanti kalian bikin apa tabelnya kayak gini ya. Itu ada, atau enggak pingin jelasnya download di data yang udah di-share di modul biar lebih jelas. Nah, itu isinya itu ada peta ukur, ada nomor, terus ada luasannya, terus tanggal risalah itu diisi tanggal berapa Sen? Enak Sen? Diisi pas praktikum apa? Ini pas praktikum aja, nggak apa-apa. Diisi pas praktikum. Nah, untuk OH ini nanti yang ini kan ada hasil pengukuran di lapangan, terus per peta ukur sama rata-rata per hektar. Nah, OH ini tadi yang rata-rata dari 10 pohon tertingginya aja, bukan dari rata-rata data tinggi. Mudah nggak? Dari yang kalau di risalah, di isian risalah itu yang bagian kiri. Yang ini, bentar ya. Nah, yang di sini, yang peninggi di sini, yang kalian milih sendiri itu kan tingginya kan banyak macam itu. Kalian pilih tingginya yang paling tinggi, terus di rata-rata. Jadi yang di PK 1,5 itu dipakai yang itu peningginya. Terus buat N ini kayak biasa, N itu nunjukin jumlah pohon dari dalam peta ukur itu. Misal kalau di sini, di yang tadi berapa ya? Aduh, jurnalku. Sorry. Nah, kalau misalnya di sini tuh ada yang di sini ada 24. Terus di sini ada 17. Oh iya, mau kan tadi buat peninggi kan ada yang luasnya 0,02. Plot sampelnya kan ada yang 0,02, 0,04 sama 0,1 kan tergantung sama sebenarnya KU dari tegakan-tegakan tersebut. Nah, kalau misalnya kayak gini kasusnya, nomor pohonnya ada 1 sampai 9. Tapi apa namanya? Plot samplingnya kita itu 0,1. Jadi kan butuh 10 pohon toh. Jadi itu kita pakainya itu buat peningginya langsung rata-rata tingginya ini aja, nggak usah diseleksi. Kan kalau diseleksi kan nggak ada datanya, cuma kurang dari 10. Jadi langsung pakai rata-rata yang di sini. Rata-rata tingginya, nggak usah diseleksi lagi. Kayak gitu.
Terus udah N, kalau udah N, terus ini LBDS ini dari rata-rata LBDS kalau nggak salah ya. Jumlah LBDS apa Dari rata-rata ini? PK1-nya Oh, tadi, kalian tinggal masukin aja bentar. Mas, benda itu sih yang di file yang mana ya, Mas? Yang mana? Nggak ada. Kalau yang kemarin yang talisit yang PK1 kan ada di sini. Kalau yang PK 1,5 belum ada gitu ya, Mas? Atau gimana? Iya, Bang. Bentar ya, aku cekin bentar. Kayaknya ada sih harusnya. Hand, oh bukan. Apa belum dikirim ya? enggak, kayaknya itu kalian buat sendiri deh. Jadi kan udah ada nanti yang di PPT kan, nanti kalian ngikutin Oh, nggak apa ada. tabel yang di situ aja. Nanti Kayak kalian gitu bikin ya? masukin, ya bikin Bikin, sendiri jadinya. bikin sendiri emang. Kayak gini. Ya Hmm, kurang lebih kayak gitu. bentar ya. Buat LBDS ini jumlah LBDS ya, bukan dari rata-ratanya. Total LPDS di PK1. Total LBDS di PK1. Jadi misal Terus total buat apa namanya? Dadadadada. Nah, Bonita ini nyarinya itu kan udah ada Bonita tuh. Jadi Bonita nyarinya itu kita pakai tabel WTW kayak gini. Nah, jadi nentuin Bonita itu didasarkan pada perpotongan umur sumbu X dan peninggi sumbu Y. Nah, misal nih umurnya tadi yang dicontoh gimana ya? Bentar. Ini kita buktiin aja sih. Bonita yang di sini kan yang paling atas 2 toh. Kelihatan nggak kalau misalnya bonitanya 2? Hmm. kelihatan Mas. Oh, kan bonitanya 2 toh. Terus kita lihat peningginya OH-nya itu 14. Terus dilihat umurnya kok nggak ada ya? Hmm, Bukannya kita itu dilihat dari umur sama peninggi, terus nanti ah, didapat bonitanya. Misalnya kan misal yang di tadi kasih kita angka udah dapat eh, bonita sama bonita udah dapat umur sama peninggi kan. Nah, misalnya umurnya itu 40. 40 terus 40 nih, di sini heeh, 40. Terus heeh, eh, peningginya. peningginya kita dapat eh, katakanlah 24. Aduh, 24 mana 24 sini berarti. 24 berarti di sini. Nah, Ah, kita berarti tariknya mengikuti ini. Nah, ditarik. Nah, berarti dia ah, dapat bonita tiga tiga setengah. setengah. Ah, Nah, kayak itu. gitu. Paham nggak? Kan cuma gitu sebenarnya nentuin bonita. Pakai umur yang X kayak tadi misal 40. Coba lagi ya. Kalau misalnya apa namanya yang umurnya 40 sama peningginya 20 itu masuk ke bonita berapa? Hmm. Gimana Mas? Kalau misalnya umurnya 40 terus bonita umurnya 40 terus peningginya 20 masuk ke bonita mana? Aku Coba dijawab, kita tunjuk aja Pink. terserah wes, aku Coba ingin partisipasi sebenarnya. Partisipasi. partisipasi Dua masyarakat. setengah bukan Mas? Yuk, iya nggak sih San? 2,5 nggak sih? Iya, dua Dapat tadi setengah. 40 sama 20. 2,5. Ya, coba Iya. tanya lagi ke Tebak-tebakan Ifran. gitu. Ifran ada kan? Coba kalau kamu dapat peninggi peningginya 27, Waduh, peningginya terus 27. Terus dapat umurnya itu 35. Kamu dapat wanita berapa? Summer. Bentar Mbak. Summer. Oh, lama nggak ketemu kamu.
Berapa Chan? 27 sama 35. Ya, 27 sama 35. Sekitar 25 sampai 30 nggak sih, Mbak? Hmm? Wanitanya. Oh, wanitanya. 3. Yuk. Kok Chan gimana? bisa? Udah kan dari dapat umurnya 30. Terus peningginya 27. Berarti titik nggak muncul ya kursorku berarti ya. Berarti Oh, kamu nggak muncul. bingung. Oh ya oke. Kan ini 35. Ayo Chan, sebutin lagi Chan. 6, Mbak, 6. Berapa Salah. tadi aku? 27 Soalnya. sama 35 sama 27. Berarti kan 35 untuk 35. Ini umur. Tarik ke umur atas terus sampai ke 27. sinilah ya. Ya, terus kalian tarik ke searah ini. Kan ada Sama. garis-garisnya kan. Jadi kalian bukan tarik lurus, kalian mengikuti garisnya ini. Coba kalau ditarik pink. Nah, kan nih di wanitanya 4,5. Yang masih bingung nggak menentukan wanitanya? Summer bingung. Paham, Mbak. Yang lain Paham, Mbak. di samping wanita. Coba zooming nggak lihat. Yang ini 15. Oh. Kurang paham aku. Oh tidak, cerita sampai sana kayak. Ayo Sani jawab. Coba tak cari dulu. Ya, iya. Sambil Sani mencari lanjutin ya biar lama. Ya benar. Nah, itu kan udah dapet bonusnya. Nah, terus kita habis di per peta ukur larinya ke rata-rata per hektar. Nah, buat rata per hektar itu ada sendiri rumusnya. Kayak gini. Nah, buat sebentar aku liatin dulu. Di rata-rata per hektar itu ada kita nyari N, terus D kuadrat sama LBDS. Astagfirullah, Summer. Oh shit, Summer. Ini buat N itu kita sama dengan rumusnya itu N sama dengan 1 hektar di luas PU. Nah, tadi kan KU-nya dapat KU 5. Jadi itu luas PU-nya kan 0,1. Kan contohnya kayak gitu. Luas PU-nya 0,1 dikali N. N-nya ibaratin 8. Nah, 1 dibagi 0,1 dikali 8. Berarti N-nya jadi 80. Kayak gitu. Disesuaikan sama luas PU-nya. Terus D kuadrat ini nilainya nggak berubah ya. Dari yang PK1 ke di per peta ukur ke per rata-rata di rata-rata nih. Di rata-rata per hektar itu nggak ada perubahan. Soalnya kan dia itu awalnya udah pakai rata-rata toh. Kalau misal kita dikalin sama pakai rumus 1 hektar dibagi luas PU juga itu nanti hasilnya nanti di rata-rata lagi juga mendekati yang awal kayak itu. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Terus buat LBDS itu rumusnya hampir sama kayak yang N. Jadi 1 per hektar dibagi luas PU dikali jumlah BDS per PU yang tadi, yang dari PK1. Terus OH ini juga nggak ada bedanya dari yang per peta ukur tadi, yang dari PK1. Soalnya kan dia udah pakai rata-rata, nggak usah dicari rata-ratanya lagi. Ya, kayak gitu. Buat yang ini udah sih. Buat yang hasil pengukuran di lapangan. Terus baru ke tabel normal. Nah, tabel normal itu ada N, D kuadrat sama LBDS. Caranya itu kayak gini. Buat tabel normal itu kan nanti dikasih tabel WVW dikasih tabel WVW kan di datanya. Buat nyari itu terus juga kan nyari N-nya itu di sini. N itu kalau di tabel normal juga N juga sih. Nah, dilihat di sini buat nentuinnya di N. Misal di situ umurnya 49. Nah, kalau misalnya 49 kan itu nggak ada di sini toh. Soalnya di tabel WVW kan
itu kelipatan 5 tau. Dari 45, 4 dari 5, 10, bla 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 sampai 50 dan lain-lain. Nah, buat ngetahui jumlah apa namanya? Jumlah pohon pada umur 49 itu di tabel normal, kita itu pakai interpolasi. Nah, interpolasi itu caranya kayak gini. Itu ada forecast pakai Excel ya. Sama dengan forecast tabel umur yang dituju. Misal kan sini tadi 48 ding. 48 umur yang dituju. Jadi 48 terus tabel N umur 45 di sini. Yang ini nilai yang diketahui dari tabel normal. Terus di koma lagi atau titik koma, nyesuaiin sama Excel kalian sama ini tabel umur 45 sama tabel umur 50 atau tulisan angka 45 sama 50. Kalau pingin jelasnya kayak gini. Misal ini dataku yang dulu sih. Tak buat contoh aja. Misal apa yang diketahui kan umurnya tadi 48 tuh. Padahal di tabel normal kan yang diketahui itu kan umurnya itu 45 sama 50. Nah, 45 sama 50 itu 45 sama 50 itu N-nya itu buat 45 itu ada ini tabel bonita 2. Bonita 1. Nah, buat 45 itu N-nya ya banyak banget ya. Nih. N-nya itu ada 537 buat yang 45, terus sama 484 itu yang 50 kayak gitu. Udah dimasukin. Nah, terus buat ngetahuin nilai di 48 itu pakai rumus sama dengan forecast. Terus koma kayak biasa, terus nilai yang dituju. Mana rek nilai ketutupan? 48 tadi, terus kalau di Excel itu koma. Terus nilai yang diketahui tadi revisi ya. Terus udah kayak gitu dua-duanya di drag ya. Terus di koma lagi 45 sama 50. Buat tahun yang diketahui. Itu terus ditutup udah kayak gitu. Berarti di tegakkan normal kira-kira itu buat umur 48 tahun itu jumlahnya itu yang ideal itu 502 pohon kayak gitu. Terus buat lain juga sama sih. Kalau BGD kan ini tadi yang tadi tabel normalnya D kuadrat ini di tabel normal itu adanya D dulu, GD tapi namanya. Di sini GD pada tabel normal. Nah, tulisan GD ini menunjukkan buat diameter yang ini. Terus itu satuannya masih centimeter. Nah kan kalau buat LBDS buat D kuadrat itu butuhnya itu kan meter loh. Nanti dikonversi dulu aja kalian. Ini di sini 12,9 cm buat bonita 2 umur 25 tahun. Nah, nanti berarti di tabel sini nanti dikonversi dulu dibagi 100. Jadi 0,129 terus dipangkatin 2. Habis itu baru kalau udah masuk ke bagian D kuadratnya ini. Kalau misalnya tadi kan umurnya kan bukan kelipatan 5 atau 48 tahun. Jadi di interpolasi juga kayak tadi. Misal ini. Forecast. Nah, kayak gini. Ini udah dapat buat buat sentimeternya ya, tapi masih belum dikuadratin. Jadi tinggal dikuadratin. Nah, kayak gini. Yang ini baru dimasukin ke PK 1,5-nya yang tadi. Yang di sini. Astagfirullah. Yang di sini. Nah, itu buat yang D kuadrat. Jadi nyari yang di kolom GD dulu. Di kolom GD kan masih centimeter dikonversi
Kalau misalnya kelipatan 5 langsung disikat nggak apa-apa. Kalau misalnya umurnya bukan kelipatan 5 diinterpolasi, terus hasilnya interpolasi itu dikuadratkan. Kayak gitu. Udah gitu terus nyari LBDS di tabel normal. Di tabel normal itu LBDS itu tulisannya yang kolom H. Yang ini udah meter kubik ya. Meter kuadrat per persegi. Jadi langsung dimasukin aja gitu. Di PK 1,5-nya. Misal. Bener kok. Jadi langsung dimasukin ke sini aja, nggak usah dikonversi. Kalau misal umurnya bukan kelipatan 5, balik lagi kayak tadi diinterpolasi dulu. Udah, yang tabel normal ada yang ditanyain apa enggak? Tinggal terakhir. Apa lanjut ke DK? Lanjut, Mas. Terus ini ada DK ya. Sebentar. Ini kan ada DK. Kan habis tabel normal itu DK itu buat derajat kesempurnaan, buat ngebandingin data di lapangan itu sama kayak idealnya di tabel normal. Ya tinggal rumusnya sama sih sebenarnya. Buat kan di bagian DK itu ada DKN, DKD kuadrat sama DK LBDS. Astagfirullah. DKN itu tadi yang di N lapangan. Yang N lapangan itu yang per peta ukur. Yang ini. Yang mana ya? Yang ini, N yang ini. Yang ini yang per hektar. Yang ini. Jadi yang dipakai yang udah rata-rata per hektar ya. N lapangannya. Yang misalnya kalau di sini itu berarti 400 dibagi 1270,6. Nanti didapetin DKN-nya di sini. Terus buat DKD kuadrat itu D kuadrat lapangan yang tadi di rata-rata per hektar dibagi sama D kuadrat tabel. Hasil tabel normal tadi yang interpolasi nanti langsung dibagi di situ. Nah, buat DKLBDS itu bukan LBDS lapangan dibagi LBDS tabel, tapi DKN dikali DKD kuadrat. Udah gitu, udah nih berarti. Udah dapat DKN, DKD kuadrat, sama DKLBDS. Udah gitu, kita nyari KBD-nya. Seharusnya ini ada keterangan juga di sini harus lagi. Di KBD rumusnya itu LBDS lapangan dibagi sama LBDS tar. Lapangannya itu yang tadi, yang rata-rata per hektar. Salam. Nah, seharusnya itu di sini karena kayaknya nggak cukup ya, PPT ini slide-nya nggak cukup. Jadi itu harusnya itu ada kolom lagi satu, namanya keterangan. Nah, keterangan ini itu jadi nilai KBD dikurangi sama LBDS. Nah, kalau misalnya Nah, toleransi selisih DKLBDS dengan KBD itu kurang dari sama dengan 0,02. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,02 itu berarti data di kalian itu pasti yang salah gitu loh. Ada yang salah input datanya atau belum input data, ada yang salah pakai rumus atau gimana kayak gitu. Itu nanti ditambahin ya di keterangan. Nanti tak kirimi ini. Nih, di keterangan. Nanti itu di hasilnya nanti di bawah tuh ada jumlah sama rata-rata ya kayak biasa di jumlah sama rata. Cuma gitu aja sih sebenarnya di PK 1,5. Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas mungkin? Kalau ya enggak, tak lanjut ke PK 2. Oh lanjut ya, oke. Nah habis kan kita udah nyari di PK 1,5 tuh, summary lang. Nah itu PK 1,5 ini kelihatan nggak ya, soalnya mepet banget ya, dicukup-cukupin. Jadi isinya itu ada anak peta, terus luas, terus di risalah dalam bulan itu
di bulan yang kita ngerisalah online kayak gini, itu berarti itu sekarang berarti pakai November. Terus maha tinggi ini maksudnya peninggi ya. Terus buat maha tinggi ini nanti ngisinya itu rata kalau nggak salah, bentar ya aku cek. Aku takut salah juga. Oh, lihat di sini aja. Di di sini. Maha tinggi itu rata dari peninggi. Setahu maha tinggi. Ah, ini 14,95. Berarti rata-rata per hektar dari peningginya. Nanti dimasukin ke sini. Terus umur tahun tadi, tahun tanam sama 2020 dikurangi sama tahun tanam. Terus buat bonita itu kita ngisinya kayak gini. Kalau misalnya bonita itu kita kalau misalnya ada yang misal tuh dari ada beberapa peta ukur ada misal 5. Jadi bonitanya itu ada 1, 2, 1, 2, 1. Berarti kan modusnya itu ada modusnya itu kan bonita 1 toh. Jadi yang ditulis di PK2 itu berarti yang bonita 1. Kayak gitu, dicari modusnya terbanyak. Terus kalau misal apa kasusnya kayak gini, mana ya? Nah, ini kan kalau di dataku dulu itu kan ada bonita 2, terus bawahnya 1,5, terus bawahnya 1, 1,5, 1. Kan ini sama-sama modus toh. Di 1 sama 1,5 kan sama jumlahnya 2. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini tuh diambil bonita paling bawah. Maksudnya paling rendah nilainya. Kayak gitu. Jadi nanti yang dimasukin itu yang bonita 1. Ini. Terus derajat kesempurnaan ini ngisinya pakai jumlah dari KBD. Bukan derajat kesempurnaan, itu jumlah dari KBD yang tadi, yang udah dihitung. Nanti dijumlah. Kok jumlah sih? Rata-rata, astagfirullah. Terus kualitas batang itu nanti dikosongin aja. Nah, terus habis gitu nanti bisa kan udah KBD-nya udah diketahui toh di sini. Ini 0,379. Nah, nanti itu kan tadi udah tahu astagfirullah, udah tahu umur di sini, terus ada peninggi sama derajat kesempurnaan. Nah, kan tujuannya buat PK2 ini kan buat mengetahui kelas hutannya. Jadi kelas hutannya itu bisa kita cari, lihat sama ini. Nah, penentuan kelas hutan. Nah, penentuan kelas hutan ini didasarkan pada informasi umur, KBD, sama bonita. Misalnya contoh di dataku, itu kan umurnya 49 tahun, terus bonitanya itu 1, terus derajat kesempurnaan ini buat KBD-nya ya, itu 0,379. Jadi di nah kayak gini. Ini tadi peningginya itu lupa aku peningginya biro. Peningginya itu mana peninggi? 14,95. 14,95 berarti dia masuk ke sini sih. Bentar. Lupa aku. Chan, ingat gak Chan? Yang ini Chan? Halo Chan nih. Halo, gimana, Vin? Apa yang penentuan kelas hutan? Aku ngeblank baru-baru. Jadi kan ini dilihat dulu apa namanya KBD-nya tadi yang 0,379 kan. 0,379. Nah, harusnya masuk sini toh, 0,379. Habis gitu dapat umur itu 49. Nah, sebenarnya masuk ke MR kalau gini. Nah, tapi kan dia itu apa yo? Kenapa kok nggak masuk TJB, kok masuk TJBK dulu? Bentar. 14,95. Oh alah, oh iya.
Terus kalau misalnya mau masuk ke apa namanya kelas hutan produktif itu syaratnya itu harus bonitanya lebih dari sama dengan 2. Lah kan punya aku tadi itu kan bonitanya kan 1, kan nggak di atas. Jadi itu masuknya ke apa? Bukan areal produktif. Jadi masuknya dia ke TJBK kayak gitu. Jadi nanti kalian apa nentuin kelas hutannya lihat di sini, lihat di tabel ini sama lihat yang di sini juga. Kalau misalnya KBD-nya, kok KBD, kalau dia bonitanya nggak lebih dari sama dengan 2, berarti dia nggak bisa masuk ke daerah kelas umur sini. Jadi mainnya di daerah sini, MR, TJBK, TK, kayak gitu. Mungkin nggak? Halo, jadi nanti nentunya KBD, bonita, sama umur, nggak pakai peninggi, ya lupa aku. Umur buat nentuin di sini, di daerah tingginya dia masuk kemana. Terus KBD ini buat misahin di sini. Kalau misalnya buat kelas umur yang buat kelas hutan yang produktif kan syaratnya itu dia harus bonitanya lebih dari sama dengan 2, terus sama KB-nya itu lebih dari sama dengan 0,6. Kalau punya aku kan 0,395 sama bonitanya itu 1. Jadi daerahnya daerah sini. Jadi dia masuk ke TJBK kayak gitu. Terus lanjut lagi, habis nyari kelas hutannya, tahun tanam rata-rata ini pakai tahun tanam yang tadi, yang ada di awal-awal. Terus jenis permudaan bla 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 ini ngikut yang data awal. DKN sama DKD kuadrat ini pakai nih, pakai rata-ratanya. DKN DKD kuadrat. Terus sama ini salah tegakan ini kok banyak banget ya. Nanti ini yang di mana PK1 di copy di sini, ditulis di sini. Udah buat apa? Buat PK2 kayak gitu aja. Terus nanti gimana Yud? Di modul cuma dikasih tahu gambaran Excel-nya aja. Kayak jadi kayak sama PG-nya disuruh bikin sendiri deh. Astagfirullah. Terus nah kan itu bentar ya aku lanjutin di ini. Nah itu kan habis bonita udah ngisi PK2, udah ngisi sebenarnya di PK 1,5 sih. Terus itu bisa terjadi pemisahan anak peta. Nah, pemisahan anak peta itu bisa terjadi karena syaratnya itu ada luas minimal itu 4 hektar. Terus selisih KBD lebih dari 0,3. Terus bonita berbeda satu angka bulat itu bonita berbeda satu angka bulat atau lebih. Nah, maksudnya luas minimal 4 hektar. Nah, kan kita itu pakainya plot ya, plot sampel. Misal kalau misalnya misal plotnya 0,1, kalau misalnya dikonversikan ke mana? Dikonversikan ke hektar itu berarti kan bisa dapat 10 hektar. Jadi udah melebihi luas minimal 4 hektarnya. Terus buat selisih KBD ini kayak gini. Mana ya? Tadi kan udah nyari tuh apa? Nyari KBD di sini. Nah, KBD. Nah, jadi tuh kalau misalnya ada yang dari selisih KBD 0,3 kan syaratnya. Nah, misal itu di ini kan per PU toh, ini PU nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal di PU 1 sama PU 2 ini selisihnya enggak 0,3. Terus PU 2 sama PU 3 ini kok apa selisihnya itu lebih dari 0,3. Nah, dari PU3 terus ke bawah ini kan ada 5 PU berarti dari PU3 sama PU4 PU3, PU4, PU5 itu dipisah jadi anak peta baru. Kan ini anak petanya 18A. Yang tadi di sini berapa ya anak petanya? Ya misalnya 18A. Berarti PU3, 4, 5 itu masuk ke anak peta baru jadi 18B kayak gitu. Terus kalian kalau misal anak peta baru itu nanti ngisinya beda. Jadi satu PK ini satu PK jadi satu sheet
PK 1,5 ini cuma buat satu anak peta. Jadi kalau misalnya terjadi pemisahan anak peta, kalian bikin sheet baru PK 1,5 buat anak peta yang baru. Yang isinya itu kalau tadi PU3, PU4 sama PU5 kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gitu, nanti imbasnya di penulisan PK-nya. Jadi nanti di sini nanti nambah jadi 13B. Gitu. Paham enggak maksudku? Halo? Halo? Kok aku Sesungguhnya masih bingung. bingung Tapi yang juga bagian mana? bingung. Tapi juga nggak tahu Mas, bingung di bagian mana. Soalnya belum dicoba. Oh, sih. Sebenarnya kalau udah nyoba nggak begitu. Mas, ada panduan lagi di buku petunjuk gitu-gitu nggak Mas ya? Di modul yang udah dibikin PJ itu sebenarnya udah lengkap ya. Aku cari tadi. Apa Terus sih ya? tadi kan dicoba lihat dulu nanti ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang bingung nanti tanyain ke koas ya, nggak apa. Apa namanya? Terus juga tadi ada syarat itu bonita berbeda satu tingkat. Nah, kalau misal udah bedanya 0,3 terus tapi bonitanya itu nggak berbeda satu tingkat itu berarti nggak usah dimasukin peta nggak usah dibikin anak peta baru kan Chan? Halo Shani. Ya, jadi anak atau misalnya anak peta tuh harus 3 syarat terpenuhi kayak gitu kan? Harus 3 syaratnya terpenuhi. Yang tadi itu luas minimal 4 hektar, terus selisih KBD antar peta ukur itu lebih dari 0,3 sama bonita itu bedanya itu satu angka bulat. Misal yang PU pertama itu 1 terus PU keduanya itu 3 atau ke atas sih. Jadi kan beda satu angka bulat kayak gitu. Baru kalau misalnya kayak gitu bisa jadi anak peta baru. Bikin anak peta baru. Terus ngisi lagi kayak awal. Mungkin itu sih sebenarnya dari PK1, PK1,5, PK2. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Kayaknya masih yang jelas mudah. Soalnya nggak langsung ya, jadi masih ngawang. Ada yang bingung nggak? Ya nggak apa sih, ditunggu dicoba ya. Udah sih, udah kan Chan, itu tuh sih Chan materinya. Iya, gitu. Kalau udah nggak ada yang ditanyain ke kisi-kisi pembahasan. Nah, ini kisi-kisi pembahasannya ya, ada banyak ya. Ada risalah hutan, tujuan dan objeknya, terus penentuan bonita, penentuan kelas hutan, syarat pemisahan anak peta, langkah pengolahan data risalah, menjelaskan PK1, PK1,5, dan PK2, penjelasan arti dari nilai pengolahan data untuk DKN, DKD kuadrat, KBD, DKLBDS, terus interpretasi hasil perisalahan, terus perawatan yang tepat untuk tegakkan setelah perisalahan berdasarkan hasil pengolahan data. Oh iya, jangan lupa nanti kan udah ngisi tuh di PK 1,5, PK2. Nah kan nanti yang di PK1 kan butuh ngisi DKN, DKD kuadrat itu jangan lupa diisi juga ya. Peninggi, bonita, kayak gitu. Kan ada yang tadi diloncati, soalnya belum ketemu. Kayak gitu. Terus apa lagi? Lanjut, deadline. Udah terus. Wah, bener loh, deadline-nya Rabu ya, Koncan? Ya, seperti biasanya. Rabu jam 23.59. Buat laporan tetap ya. Oh iya, yang belum ngumpulin laporan, emang aku belum ngecek sih. Santuy. Ya, ngumpulin laporan segera. Mungkin ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak nanti waktu ngerjain tanya-tanya langsung ke Koasya aja ya. Buat lebih jelasnya di modul juga bisa.
Oh, gawat Mas Iqbal. Contoh perhitungannya juga jangan lupa minimal per PU ada contoh itunya, contoh perhitungan. Udah sih. Terus Yan, mau diapain? Diabseni kok? Apa udah? Nggak usah. Apa iya Nggak usah. mau diabsen? Gak usah, aku percaya wis, biar ada. Udah, kalau nggak ada yang ditanyain mungkin kita bisa tutup acara hari ini. Ada yang mau ditanyain apa ada yang kurang jelas? Cukup, Mbak. Cukup jadi. Ya misalnya kalau kurang jelas nanti PC aja. Udah, Bin. Udah. Oh ya, nanti buat praktikanku datanya nanti tak kirim. Sorry. Udah sih kan kalau dari aku. Dah, jadi kalau udah kita bisa tutup acara praktikum hari ini. Aku sama Iping kalau ada kesalahan maaf kalau misal kurang jelasnya kurang jelas atau gimana. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.